Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banten TV. Kembali lagi bersama saya Asep Mulyana dalam podcast Banten TV bersama DPRD Provinsi Banten. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas terkait UMKM digital, yang tentunya kita akan membahas tentang UMKM di Provinsi Banten. Dan sejauh yang kita ketahui pun saya pribadi, di era transformasi digital saat ini, UMKM tidak lagi hanya bergantung pada pasar tradisional, namun harus mampu berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi. Dari promosi melalui media sosial, penjualan di marketplace, hingga pemanfaatan sistem keuangan digital seperti QRIS dan e-wallet. Semua itu adalah langkah strategis menuju UMKM yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing tentunya. Dan hari ini sudah hadir bersama saya Komisi 2 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Nasdem, Bapak Haji Asep Awaludin SEMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kebetulan nama kita ini sama ya. Sama-sama orang Banten juga. Betul, sama-sama. Iya, Bapak dari Lebak juga. Oke, berarti memang ada kesinambungan gitu ya antara kita berdua, namanya sama pun sama dari Kabupaten Lebak juga. Sama-sama. Harapannya semoga bisa mengikuti jejak Bapak. Amin. Emang mau gitu. Jadi Oke, nah Bapak, kita sekarang akan membahas tentang UMKM digital yang memang sejauh ini yang saya perhatikan juga di Provinsi Banten, banyak sekali pegiat UMKM yang sudah terdigitalisasi seperti itu. Sejauh ini sebagai Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, bagaimana Bapak melihat perkembangan digitalisasi UMKM di Provinsi Banten ini? Dari segi perkembangannya gitu. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, untuk sekian kalinya saya diajak diskusi, ngobrol ya tentang berbagai hal lah, terutama di bidang Komisi 2, bidang ekonomi. Ya, UMKM juga mungkin ada berapa kali ya, 2-3 kali kita ngebahas UMKM. Sering ya Pak? Ya, terima kasih kesempatannya yang luar biasa, yang ini bisa kita maksimalkan untuk ke depan, mudah-mudahan membawa perubahan atau ada ide-ide baru. Dan ada beberapa hal yang mungkin masyarakat Banten harapkan, terutama banyak sekali nih. Ini momennya pas nih, saya punya catatan nih, beberapa catatan nih, momennya pas nih. Jadi momennya pas, saya habis reses, 1 minggu yang lalu selesai reses, kita 8 hari, 8 titik, 8 desa, kita lakukan reses, dan salah satu reses itu pasti ada bertanyakan tentang UMKM. Nah, betul. jadi sejauh mana ya Komisi 2 melihat perkembangan UMKM, iya betul. Perkembangan UMKM digitalisasi di Banten ini. Kalau saya melihat tuh perkembangannya cukup menggembirakan. Tapi kan cukup itu bukan bagus. Iya, betul. Gitu, cukup. Berarti kan masih harus ditingkatkan. Iya. Nah, banyak UMKM yang sudah melakukan upaya-upaya memanfaatkan teknologi digitalisasi, media sosial, marketplace, dan lain-lain. Tapi tetap kita harus mendorong supaya kedepannya itu, ya kan, cukup ini naik jadi baik. Atau bagus. Gitu. Oke. Nah, Bapak, terkait tanggapan Bapak yang tadi, memang sejauh ini UMKM digitalisasi di Provinsi Banten ini sudah cukup gitu ya. Dan harapannya kedepannya bisa baik dan bagus, seperti itu. Dan bagaimana peran dari Komisi 2 DPRD Provinsi Banten ini dalam mendorong sinergi antara dinas terkait dan pelaku UMKM untuk pemanfaatan teknologi? Ya, tentunya anggota Dewan itu, saya sebagai anggota Dewan di Komisi 2 memiliki fungsi yang sama sebagai Dewan, tapi ini kita Komisi 2, komisi yang bidangi tentang UMKM juga salah satunya. Fungsi kita itu adalah fungsi penganggaran, pengawasan, dan fungsi juga legitasi. Artinya kita itu bisa membuat peraturan, bisa membuat suatu. Kebetulan peran di Dewan ini kita ada hubungan dengan UMKM, sudah membuat kita itu peraturan daerah tentang ekonomi kreatif. Oh iya. Tahun lalu ya? Iya, betul. Gitu kan. Jadi tahun ini kita udah ada tuh perdanya. Iya. Nah, itu salah satunya upaya Dewan di Komisi 2 atau anggota Dewan di Provinsi Banten untuk bagaimana kita itu mendorong ya supaya UMKM di Banten ya kan bisa ada wadahnya.
gitu. Betul, betul. Itu adalah peraturan. Peraturan. Berarti memang sejauh ini karena memang tahun sebelumnya sudah ada peraturan tentang ekonomi kreatif tadi dan tahun ini sudah disahkan seperti itu. Sudah disahkan. Dan menurut Bapak pribadi sejauh ini apa tantangan terbesar UMKM dalam mengadopsi teknologi digital saat ini? Karena kan kalau misalkan kita tarik ke dunia teknologi digital sejauh ini pesat banget gitu kan, perkembangannya sangat-sangat pesat terkait teknologi digital saat ini. Iya. Jadi selain tadi itu peraturan yang sudah dibuat, tentunya yang tidak kalah penting adalah pelaksanaannya. Betul. Bagaimana kita itu melaksanakan di eksekutif dengan pelaku-pelaku UMKM dan sebagai fungsi dewan itu tadi itu kan pengawasan. Iya. Selain kita mendengarkan, membuat aturan, bagaimana pelaksanaan terjadi, tercapai tujuannya, ya tentunya yang tidak kalah penting adalah fungsi pengawasan. Agar tercipta sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke. Gitu. Oke. Kalau misalkan kita membahas tentang tantangan di lapangan yang biasa Bapak terima dari masyarakat, tantangan terbesar dari UMKM ini apa, Bapak? Tantangannya itu yang jelas ya. Kalau yang saya pahami dari aspirasi, iya. Jadi ini momennya pas banget nih. Pulang reses, ada podcast, ada diskusi. Langsung ngebahas ini gitu ya, ini. Pak? Makanya saya catat tuh. Pasti yang ada pertanyaan-pertanyaan yang ada nantinya itu poin-poin yang masyarakat juga banyak pertanyakan. Betul. Tantangannya itu yang pertama itu literasi, digitalisasi. Jadi perlu adanya ya kan sosialisasi tentang literasi digitalisasi. Ini masih rendah. Di Banten masih rendah. Gitu tentang literasi itu. Terus kualitas SDM yang belum merata. Jadi Tangerang kota ya kan ya mungkin baik lah. Serang kota, Cilegon ya baiknya dikit. Gitu kan, lebih baik itu kan ya, dari segi kualitas kan ya. Lebak Pandeglang ini masih kurang. Betul. Nah, tentunya perlu ada perataan itu. Makanya kualitas SDM harus merata. Gitu kan. Terus akses internet. Di sini kita masih hebat. Iya. Internet kan lucu loh kalau ngomongin tentang digitalisasi, ngomongin tentang ekonomi kreatif yang berbasis digitalisasi. Kalau tidak ada internet bagaimana? Iya, setuju. Nah, ini catatan saya poin ini. Saya sengaja konsep nih. Ini poin-poin yang saya takutnya kalau ngomong panjang tapi poinnya nggak nyampe. Nah, ini makanya saya catat. Jadi internet di kampung-kampung, apalagi Lebak tau ya. Betul. Kebetulan kan? Iya. Sobang kan? Iya, betul. Saya ke Cigemblong kemarin, Reses, Cijaku. Ini sampai kemarin saya mau ke titik reses dengan pendamping dewan reses itu kita juga sampai tunggu-tungguan karena di mana nih sinyal yang nggak ada. Nah, itu juga tantangan kita akses internet. Tentunya juga masyarakat banyak sekali yang ngomong tentang modal. Gimana Pak? Sedangkan di Komisi 2 atau di dinas terkaitnya UMKM dan Koperasi untuk permodalan itu tidak ada. Memberikan dana untuk bantuan modal itu nggak ada. Gitu kan? Iya. Nah, terus nanti saya sebutkan juga nih ada poin penting sebenarnya itu bahwa program yang nyentuh ke masyarakat lebih kecil, bahkan sangat kecil dibanding operasional para ASN-nya. Tentunya tidak akan maksimal kan? Betul. Program berjalan ini. Betul. Tentunya harus dorong anggaran ke depan supaya permodalan untuk masyarakat atau bantuan-bantuan peralatan UMKM bisa diberikan, gitu kan? Terus banyak UMKM juga memiliki branding yang kurang kuat ya. Banyak UMKM yang memiliki branding yang belum menjual, gitu kan? Iya, Ini kan betul. beberapa faktor inilah yang harus kita selesaikan bersama-sama. Gitu. Nah, Bapak sempat saya garis bawahi tadi ya, yang Bapak sampaikan bahwasanya memang apalagi di daerah Banten, di daerah Lebak pelosok gitu kan, terkait pemerataan literasi digital, yang kalau misalkan kita tarik ke masyarakat pelosok. Jangankan untuk literasi digital, akses internet pun belum ada sulit, belum memadai. Nah, kira-kira dari Komisi 2 pribadi, apakah ada langkah strategis untuk menangani dan literasi digital ini? Ya, sebetulnya banyak cara ya yang bisa dilakukan oleh kita. Sebetulnya ya, dulu ada desa-desa yang dikasih modal
cukup besar untuk membangun desa. Sekarang dipangkas dengan efisiensi katanya. Iya. Tapi di pusat ugal-ugalan. Gitu kan? Iya. Di desa, di daerah, karena nggak pakai ini mungkin dolar. Iya. Kita nggak usah lah, yang namanya juga desa nggak usah pakai dolar lah. Gitu. Iya. Uangnya juga, makanya juga tahu tempe gitu. Padahal tempenya juga tahu juga ekspor ininya. Iya, betul. Gitu kan. Jadi sehingga menggunakan dolar nggak? Gitu kan? Ya, Iya. itulah catatan penting buat kritis buat pusat juga, bahwa majunya suatu negara itu dimulai dari bawah. Betul. Kuat desa, negara akan stabil. Betul. Ini desanya goyang, goncang, Iya. anggarannya nggak ada. Jadi itu kan ya, strateginya itu ya bagaimana kita itu memberdayakan desa dan menambah, kalaupun tidak uangnya diberikan ke desa, ya kan, program-program yang meningkatkan ekonomi desa, UMKM desa. Karena ribuan orang di desa itu banyak tergantung dari kehidupan UMKM, gitu. Tentunya ada pelatihan nanti ke depan itu yang lebih komprehensif dan lebih strategis atau teknis, gitu kan ya? Iya, betul. Terus membangun layanan UMKM di tingkat kecamatan. Contohnya mungkin berapa kali dalam setahun kita membangun ya kan layanan UMKM tuh. Terus menghadirkan pendampingan untuk pembimbingan. UMKM itu perlu dibimbing loh. Banyak pemerintah ini yang memberikan itu cuma-cuma selesai hilang. Iya. Nggak ada keberlanjutannya gitu ya, Pak. Itu yang perlu Betul, dilihat. Tidak ada keberlanjutan. Secara langsung ya. Iya, Gitu. betul. Hanya sekali udah selesai. Iya. Tapi tidak continuous. Iya, betul. Nah, kalau misalkan kita sekarang ngobrolin terkait peran generasi muda ya, Pak. Karena menurut saya generasi muda dan perannya itu lumayan cukup krusial dan bisa membantu terkait UMKM dan digitalisasi ini. Karena biasanya generasi muda lebih banyak melek terkait digitalisasi. Setuju juga, Pak? Oh, sangat setuju. Ya, sebenarnya sebelum menjawab itu, anak muda ngopi dulu. Nah, boleh Pak, silakan. Ya, biar iklan dulu kita ngopi. Nah, ini kopinya kopi Banten loh. Kopi Lebak ini. Wih. Kupu-kupu. Gitu kan. Jangan lihat mereknya katanya. Ya, anak muda ini sangat berperan penting terhadap gerakan perekonomian ya, digitalisasi. Betul. Dalam hal ini UMKM. Karena mohon maaf, orang-orang yang udah ujur Mbak ya, udah tua, udah senior. Tapi ada juga sebagian kecil yang itu menganggap bahwa itu penting. Emang penting zaman-zaman hari ini. Tapi tidak kalah penting anak muda yang gerak. Iya. Dengan tadi itu, dengan kreativitasnya. Contohnya dia bisa bikin desain, grafis, ya kan? Iya. Karena kan yang bikin itu kan fotografer gitu ya. Iya. Terus video-video yang itu kan banyak di iklan-iklan itu di TikTok, ya, di IG, di Betul. Facebook, Marketplace. Iya. Itu kan banyak dari AI. Betul nggak? Itu Iya. kan pentingnya kreatif dan anak muda itu yang punya. Gitu. Sehingga saya berharap ke depan banyak kolaborasi antara generasi muda, ya, anak-anak muda, pelaku usaha dengan pemerintah dan anggota dewan. Setuju Gitu. banget. Setuju Bapak, setuju. Nah, kalau misalkan kita hubungkan dengan Komisi 2 ini dengan posisi Bapak ya, kira-kira apa langkah yang dapat dilakukan untuk menghubungkan antara UMKM lokal yang tadi dan anak muda, peran anak muda dengan marketplace nasional atau internasional gitu, Pak? Jadi gini, yang pertama, kita harus memastikan bahwa UMKM yang ada di Banten itu terdaftar. Oke. Kenapa harus terdaftar? Supaya bisa mengidentifikasi. Oh, Kan kalau kitanya nyebar kan nggak jelas. iya. Jadi dari segi terdaftar itu, dari segi data tentang apa yang dijual, identitas dulu ya, identitas UMKM, siapa yang punya, Produknya jualnya, apa gitu produknya ya, apa Pak? dan lain-lain. Itu terdaftar, Iya. gitu kan. Yang kedua, meningkatkan kualitas produksi dan kemasan. Kadang produksinya bagus, enak rasanya, kemasannya juga biasa-biasa aja, Pak. Orang nggak sedikit. Iya, kurang membeli menarik kemasan, gitu ya, Pak. kan. Contohnya gini, ada gula semut. Gula semut ini cocok dengan kopi nih. Tapi ini nggak pakai kopi, nggak pakai gula. Nggak pakai gula. Gitu. Karena kalau pakai gula nantinya yang dimarahin kopinya. Gitu. Jadi ada gula semut di daerah Sami itu, dapilnya dapil 5, desanya desa saya kemarin saya tuh desa itu. Kecamatan Cijaku, desa siapa namanya? Kok lupa ya? Kalau saya Cimenga. Cimenga. Tahu Cimenga?
Cimenga. Desa Cimenga dekat Malimping. Oh. Tapi Cijak masuknya. Masuknya Cijak. Desa Cimenga, Kecamatan Jaku, Cijaku. Kabupaten Lebak. Ini pengrajin gula. Nah, ada juga gula Oh, semutnya. gula semut ya. Ada gula semutnya. Ada tuh beberapa ini, cuman mungkin belum begitu membumi ya. Iya. Membuming ya. Hmm. Ya mudah-mudahan dengan digitalisasi UMKM-nya ke depan manajemennya bagus ya. Mudah-mudahan ya itu salah satu upaya untuk ke sana. Nah, yang ketiganya memberikan pelatihan pemasaran digital yang berkelanjutan. Jadi ada semacam season 1, season 2, season 3 kan ya. Oke. Berarti memang Gitu, keberlanjutan gitu ya, gitu. Pak. Yang keempatnya Setuju. membangun kemitraan dengan marketplace. Oh, iya. Gitu kan. Hmm. Nasional maupun internasional bahkan. Betul. Mulai dari itu pembinaannya dari pemerintah di Provinsi Banten. Karena Banten ini tidak punya wilayah sebenarnya, Mas. Wilayahnya adalah kabupaten kota. Bagaimana pemerintah di Provinsi Banten itu berkolab dengan kabupaten-kabupaten tanpa ada kerjasama. Kan yang tahu itu wilayah itu mereka. Iya, betul. Identifikasi juga kan dari mereka. Hmm. Provinsi itu hanya koordinator. Tapi ada bantuan-bantuan strategis, anggaran dan lain-lain yang ke depan itu diberikan oleh provinsi kepada kabupaten-kabupaten yang rasanya harus dibantu gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, Pak, tadi saya sempat menggarisbawahi terkait pelatihan tadi yang memang akan berkelanjutan gitu ya, Pak. Nah, sejauh mana program pelatihan digital yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, apakah memberikan dampak yang cukup luas bagi para pelaku UMKM khususnya di Provinsi Banten ini? Itu yang saya kadang-kadang suka gimana UMKM dari tadi kita pertama dan yang terakhir ini jawaban itu mau selesai permasalahan UMKM. Kalau UMKM-nya itu tidak punya pelatihan yang berkesinambungan. Jadi gini, yang dilatih kadang-kadang informasi dari pihak-pihak ya masyarakat yang mengadu atau ada aspirasi. Orang itu juga bukan pelaku UMKM karena mungkin seremonial aja. Iya. Harusnya kan UMKM tadi itu kan identifikasi. Saya belum begitu sebagai Komisi 2 di bidang pengawasan ini, saya belum begitu banyak data tuh tentang, kan harusnya kan kita tidak hanya mengevaluasi tentang pencapaian anggaran aja. Bagaimana pencapaian tentang pelaku UMKM dalam segi mereka berusahanya dan efek dampaknya gitu kan. Nah, tentunya yang lebih penting adalah pendampingan setelah pelatihan. Nah, bagaimana mau didampingi kalau yang dilatih juga kadang-kadang bukan UMKM, hanya peserta biasa aja. Itu problem juga, gitu kan ya? Iya. Nah, saya berharap ke depan pelatihan yang berkesinambungan, ya kan, yang tidak hanya seremonial, yang dilatih adalah pelaku UMKM. Kalau bisa, ya usahakan berdasarkan kategori bidang usahanya UMKM apa, supaya fokus. Iya, ini betul, makan betul. UMKM semua diundang, UMKM cilok, Iya. UMKM baso, UMKM macam-macam, ya kan, contohnya kan. Tapi kalau masih satu irisan nggak apa-apa. Kalau masih satu irisan, tapi kan kalau beda-beda katanya, oh ini jualan Susah ikan, gitu ya, ikan baso tenggiri ini, ada jualan keripik, ada ini. Maksudnya gini, supaya ada pelatih itu dari segi pemasaran. Iya kan? Betul. Dari segi barang, gitu kan. Bagaimana barang ini bisa laku keras, ya kan? Strategi pemasarannya bagaimana? Iya, Gitu. betul. Produknya harus mengetahui juga. Dan kalau campur aduk produk itu atau bidang bisnisnya beda, akan nggak fokus. Iya, betul. Gitu. Berarti memang harus ada klasifikasi antar Betul. UMKM gitu ya, Betul. Pak. Nah, setuju. Nah, Pak, ternyata tidak terasa waktu kita sudah di penghujung. Terakhir, apa harapan Bapak pribadi sebagai Komisi 2 DPRD Banten untuk UMKM di Provinsi Banten ini, dan tentunya masa depan UMKM di Provinsi Banten khususnya dalam era digital yang terus berkembang saat ini? Silakan, Harapan Bapak. pribadi saya, ya tentunya tadi itu yang dari rangkuman tadi itu, UMKM ke depan itu bisa maju, ya, dan melahirkan ekonomi yang mandiri, ya, dan kuat. Nah, membuka lapangan pekerjaan yang luas, yang banyak, karena sangat disayangkan dengan berbagai macam industri, banyaknya industri dari besar, menengah, kecil di Banten ini, tapi ternyata masih banyak sekali pengangguran-pengangguran. Mudah-mudahan harapan saya dengan banyaknya UMKM yang memiliki kelas, mandiri, berdaya saing, maju,
menciptakan keunggulan dan keberuntungan, berkesinambungan. Mudah-mudahan memperbanyak menyerap tenaga kerja, sehingga ke depan penciptaan tenaga kerja bisa diminimalkan. Yang nganggur-nganggur teman-teman yang kuliah nih ya, ke depan tidak hanya memikirkan bagaimana kerja, tapi bagaimana menciptakan sesuatu untuk dijual. Atau minimal jadi pembisnis itu dari jualan dulu lah. Gitu kan ada tahap-tahapannya. Kalau orang belum punya kemampuan bisnis, ya kan, ikut dulu sama orang. Iya, betul. Gitu. Anak-anak mahasiswa itu ikut dulu sama orang-orang yang pelaku UMKM ini. Apa yang dia akan bisa ke depan? Harapan saya ke depan itu. Sehingga ke depan Banten ya kan banyak anak-anak muda yang mulai berbisnis. Karena saya juga dari kecil saya dari SMA kuliah ya kan udah mulai dikenakan dengan bisnis. Gitu. Berarti memang udah ada basic dari kecil gitu ya. Alhamdulillah. Gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak untuk perbincangan kita hari ini. Semoga kita bisa berkesempatan berbincang-bincang lagi tentunya di kesempatan-kesempatan selanjutnya, dan terima kasih kami ucapkan juga kepada pemirsa Banten TV yang sudah menyaksikan sampai akhir podcast dan perbincangan kita hari ini. Saya Asep Mulyana pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama.